Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu guru dosen serta teman-teman yang saya kasih. Jadi di sini kita akan melakukan presentasi untuk melakukan tugas akhir untuk UAS nanti. Jadi perkenalkan, nama saya F. Maswara Jeffrey Kanoko, NIM 22010202062 untuk menjadi moderator. Oke, silakan teman-teman perkenalkan dari IGD Wahyu Widyana. Jadi perkenalkan, nama saya Igri Wahyudina Putra dengan akhiran NIM 66. Selanjutnya dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Sang Madi Radana Putra, NIM 47. Nama saya Kade Ananta Wibawa, NIM 79. Perkenalkan, nama saya Nanda Jina Dewi Pratama dengan NIM 78. Oke, jadi sekarang kita di kelompok 5 akan membahas tentang multiplexer dan demultiplexer. Oke, akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini tes kedengaran ya. Oke, aman-aman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa sih itu multiplexer. Jadi multiplexer merupakan rangkaian logika yang berfungsi untuk memilih data yang ada pada input untuk disalurkan ke dalam output. Nah, untuk pemilihan data ini berarti tidak hanya berdasarkan pada inputnya nanti akan berdasarkan pada sinyal kontrol atau bisa kita sebut dengan selektor. Bisa kita lihat ya contoh pada gambar di atas yang A bisa kita lihat itu bisa kita sebut dengan multiplexer 2:1 dengan 1 bit sinyal pemilih atau sinyal selektor. Bisa kita lihat di sini ada I0 dan I1. Itu bisa kita sebut dengan input. Nah, kemudian akan menghasilkan output Y. Nah, dalam untuk menghasilkan output Y ini tidak berdasarkan pada input I0 dan I1, namun berdasarkan selektor yang ada di sini atau bisa kita sebut dengan sinyal pemilih. Nah, bisa kita lanjutkan dengan melihat contoh yang B. Ini bisa kita sebut dengan MUX 4:1 dengan 2 bit sinyal pemilih atau sinyal selektor. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Bisa kita lihat di sini yang termasuk input yaitu ada I0, I1, I2, dan I3, dan selanjutnya ada sinyal pemilihnya S1 dan S2. Ada 2 selektor di sini dan akan menghasilkan output Y. Jadinya bisa kita sebut dengan multiplexer 4 dengan input 4:1, yaitu outputnya 1, yaitu Y, dengan sinyal pemilih, yaitu 2. Nah, contoh berikutnya yaitu yang C ya, bisa kita lihat, kalau ini bisa kita sebut dengan MUX 8:1 dengan 3 bit sinyal selektor atau sinyal pemilih, yaitu sinyal pemilihnya ada S0, S1, dan S2. Nah, untuk inputnya yaitu ada sampai I0 sampai dengan I7 dan outputnya Y. Bisa di next ke, nah ini adalah cara kerja bagaimana sih multiplexer itu bekerja. Yang di atas, yang A bisa kita sebut dengan MUX 4:1 dengan 2 bit sinyal pemilih. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Nah, ini terdapat sama seperti jenis sinyal selektor itu, namun di sini cara kerjanya itu nanti untuk menghasilkan Y tidak berdasarkan outputnya, namun berdasarkan nanti pada selektornya atau S0. Kalau di sini inputnya S0, maka akan menghasilkan Y dengan Y sama dengan 1, 0. Bisa kita lihat di sampingnya juga seperti itu. Jika S1, maka I-nya I1. Nah, untuk penjelaskan jenis selektor yang B, bisa kita lihat di sini ada inputnya 4 dan selektornya 2 dan Y-nya 1. Nanti akan dipilih berdasarkan dari 0. 0, maka keluarannya nanti I1. Nah, begitu juga selanjutnya, kalau I-nya I1 inputnya, nanti keluarnya I1. Begitu saja selanjutnya, nanti dia akan mengikuti, misalnya dari sini dari 0, maka ke I1, selanjutnya I2, dan selanjutnya I3. Itu untuk 4 multiplexer ya, dan ini 2 dan 4. Begitupun nanti selanjutnya jika ada 8 multiplexer.
Jadi sekian yang dapat saya jelaskan dari cara kerja multiplexer tersebut, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Jadi sini tentang tabel kebenaran MUX 4:1 ya. Jadi tabel kebenaran itu adalah sebuah tabel yang menjelaskan bagaimana sistem atau perangkat elektronik yang akan beraksi terhadap berbagai komponen input yang telah diberikan. Jadi dalam kasus multiplexer yang multiplexer 4:1 ini, tabel kebenaran ini akan menunjukkan bagaimana output dari MUX tersebut akan berubah berdasarkan pada komunikasi input yang diberikan kepada MUX tersebut. Jadi untuk MUX yang 4:1 ini mendapatkan 4 input yang diberikan kepada MUX tersebut. Yaitu sebenarnya tuh di sini ada A, B, C, dan D, cuma di sini digambarkan S1 dan S0 ya. Jadi aku jelaskan aja, selain itu terdapat juga satu output yang dihasilkan oleh MUX tersebut, yaitu yang Y, yang di output yang kanan itu ya. Nah, terdapat juga sebuah input control S yang mengontrol bagaimana input akan diproses oleh MUX tersebut. Jadi S itu terdiri dari 2 bit, yaitu S0 dan S1. Oke. Jadi di sini ada persamaan output untuk MUX 4:1. Nah. Oke, di sini untuk penjelasannya yaitu output S0 dikali L0 plus S1 dikali L1 plus S2 dikali L2 dan plus S3 dikali L3. Jadi di mana output itu adalah sinyal keluaran dari MUX 4:1, S0, S1, S2, dan S3 adalah sinyal pilihan atau kontrol yang digunakan untuk menentukan input mana yang akan dijadikan output. Nah, kemudian yang di bagian L0, L1, L2, dan L3 adalah sinyal input yang tersedia pada MUX 4:1. Nah, jadi jika sinyal misalnya S0, S1, S2, dan S3 merupakan sinyal logika 0 atau 1 yang digunakan untuk mengendalikan aliran sinyal pada MUX 4:1. Nah, maka dari itu S0, S1, dan S2, dan S3 bernilai 1. Nah, makanya L0, L1, L2, dan L3 akan dijadikan output. Maka dari salah satu dari itu, jika dari S0, S1, S2, dan S3 bernilai 0, maka hanya input sesuai yang menjadi pilihan sinyal yang bernilai 1 saja yang akan dijadikan output. Oke, NG. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Yang tadi belum ya? Yang penjelasan rangkaian ya? Oh iya, aku belum Ji, yang rangkaian Ji. oh, sorry. Sorry. Oke, jadi rangkaian multiplexer yang 4:1 merupakan sebuah sistem yang memiliki 4 input dan 1 output. Sistem ini dapat mengambil salah satu dari 6 input yang tersedia dan mengalirkan ke semua outputnya. Input-input tersebut dapat dipilih dengan menggunakan 3 bit control. Jadi jika 3 bit control bernilai 001 misalnya, maka input kedua akan dipilih dan dikirimkan ke output. Di sini misalnya adalah misalnya contohnya di sini ya, A0 sampai A3 itu kan contoh udah input yang tersedia. Dan S0 sampai S1, tapi di sini kan L0 sampai L3 ya. Nah, dan S0 sampai S2 adalah bit controlnya. Nah, bit control yang digunakan untuk memilih salah satu input yang akan dikirimkan ke outputnya mereka. Untuk menggunakan rangkaian MUX 4:1, jadi kalian harus menentukan nilai bit control terlebih dahulu. Nilai-nilai ini menentukan input yang mana akan dipilih untuk dikirim ke outputnya. Sebagai contoh, misalnya nih, jika kita ingin mengambil input L2, maka kita perlu memberikan nilai 010 pada bit control S0 sampai S2. Jadi jika S0 bernilai 0, S1 bernilai 1, dan S2 bernilai 0, maka input L2 akan dipilih dan dikirimkan ke output. Rangkaian MUX keempat ini sangat
bagus dan berguna dalam sistem kebutuhan dan kemampuan untuk memilih salah satu dari beberapa input yang tersedia. Contohnya, jika kita ingin menggunakan MUX 4:1 untuk mengirimkan salah satu dari 4 sinyal video yang tersedia ke layar TV, kita dapat menggunakan bit control untuk memilih salah satu sinyal video yang kita akan tonton. Oke, NJ. Di sini saya akan menjelaskan persamaan output untuk MUX 8:1 dan rangkaian MUX 8:1. Sebentar. Jadi persamaan output untuk MUX 8:1 dapat dituliskan dengan menggunakan persamaan boolean sebagai berikut. 0, O sama dengan A dikali S0 ditambah B dikali S1 ditambah C dikali S2 ditambah D dikali S3 ditambah E dikali S4 ditambah F dikali S5 ditambah G dikali S6 dan ditambah H dikali S7. Di mana O adalah sinyal keluaran dari MUX 8:1. A, B, C, D, F, G, H adalah sinyal masukan dari MUX 8:1. S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, dan S7 adalah sinyal pengendali atau kontrol sinyal yang menentukan sinyal masukan mana yang akan dipilih untuk ditransmisikan ke sinyal keluaran. Jika S0, S2, S3, S4, S5, S6 S7 adalah variabel boolean, maka sinyal pengendali tersebut hanya dapat bernilai 1 atau 0. Nilai 1 pada sinyal pengendali menunjukkan sinyal bahwa sinyal masukan terkait akan dipilih untuk ditransmisikan ke sinyal keluaran. Sedangkan nilai 0 menunjukkan bahwa sinyal masukan terkait tidak akan dipilih. Sebagai contoh, jika S0 bernilai 1 dan S1, S2, S3, S4, S5, dan S6, dan S7 bernilai 0, maka sinyal keluaran U akan sama dengan sinyal masukan A. Jika S1 bernilai 1 dan S0, S2, S3, S4, S5, S6, dan S7 bernilai 0, maka sinyal keluaran U akan sama dengan sinyal masukan B, dan seterusnya. Persamaan di atas menggambarkan bagaimana MUX 8:1 bekerja secara umum. Untuk implementasi spesifik dari MUX 8:1, persamaan tersebut dapat diimplementasikan dengan menggunakan berbagai jenis komponen elektronik seperti transistor, port logika, atau IC, integrated circuit. Lalu, rangkaian MUX 8:1 adalah sebuah rangkaian elektronik yang terdiri dari beberapa komponen elektronik yang dipasang secara seri atau paralel untuk menghasilkan sebuah sinyal keluaran yang merupakan gabungan dari beberapa sinyal masukan yang dipilih berdasarkan sinyal pengendali. Berikut ini adalah penjelasan mengenai cara kerja rangkaian MUX 8:1 secara umum. Sinyal masukan A, B, C, D, E, F, G dan dihubungkan ke input MUX 8:1. Sinyal pengendali S0 sampai dengan S1 dihubungkan ke input MUX 8:1. Sinyal pengendali S0 sampai S7 menentukan sinyal masukan mana yang akan dipilih untuk ditransmisikan ke sinyal keluaran. Sinyal keluaran U mewakili gabungan dari sinyal masukan yang dipilih berdasarkan sinyal pengendali. Untuk implementasi spesifik dari rangkaian MUX 8:1, terdapat beberapa pilihan yang dapat dipakai, seperti menggunakan transistor, port logika, atau IC, integrated circuit. Pilihan tersebut akan mempengaruhi komponen apa saja yang digunakan dalam rangkaian dan cara kerja dari rangkaian tersebut. Sebagai contoh, jika menggunakan IC 74151 sebagai komponen utama dalam rangkaian MUX 8:1, maka rangkaian tersebut akan terdiri dari IC 74151 dan beberapa resistor dan kapasitor untuk membantu dalam pengaturan sinyal masukan dan pengendali. IC 74151 memiliki 8 sinyal masukan dan 1 sinyal keluaran, serta 3 sinyal pengendali yang digunakan untuk menentukan sinyal masukan mana yang akan dipilih untuk ditransmisikan ke sinyal keluaran. Sebagai tambahan, untuk menghasilkan sinyal keluaran yang lebih stabil, rangkaian MUX 8:1 dapat dilengkapi dengan beberapa komponen tambahan, seperti kondensator, resistor yang berfungsi sebagai stabilisator sinyal dan menghilangkan interference. Namun, penambahan komponen tersebut akan mempengaruhi kompleksitas dan biaya dari rangkaian MUX 8:1 yang diimplementasikan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya lanjut ke pengertian demuplexer. Nah,
Demultiplexer itu merupakan rangkaian logika yang berfungsi menyalurkan data yang ada pada inputnya ke salah satu dari beberapa outputnya dengan bantuan sinyal pemilih atau sinyal kontrol. Dalam penyebutannya, demultiplexer itu sering disingkat yaitu demux. Nah, demultiplexer juga disebut sebagai penyalur data atau data distributor dan fungsinya merupakan kebalikan dari fungsi multiplexer. Jumlah output demultiplexer adalah 2N atau bisa disebut N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dalam hal ini N merupakan jumlah bit nilai pemilih sehingga demux 1 ke 2 dengan 1 bit sinyal pemilih, demux 1 ke 4 dengan 2 bit sinyal pemilih, demux 1 ke 8 dengan 3 bit sinyal pemilih dan seterusnya. Bisa dilanjut slide-nya. Nah, lanjut cara kerja demultiplexer. Gimana sih cara kerja demultiplexer agar diperoleh kemudahan dalam memahami? Nah, demultiplexer menggunakan saklar putar seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Analogi demux 1 ke 2 pada gambar tersebut, pemberian sinyal pemilih 0 atau bisa S sama dengan 0 menyebabkan data input 1 disalurkan atau didistribusikan ke output 0. Sehingga Y0 sama dengan I dan Y1 sama dengan 0. Sedangkan pemberian sinyal pemilih S1 atau 1 itu menyebabkan data pada input itu disalurkan ke output 1 sehingga Y0 sama dengan 0 dan Y1 itu sama dengan I. Selanjutnya ada gambar analogi demux 1 ke 4. Pemberian sinyal pemilih S1 S0 sama dengan 00 menyebabkan data I pada input demultiplexer disalurkan ke output 0 sehingga Y0 sama dengan I dan output lainnya itu juga bernilai 0. Demikian juga pemberian sinyal pemilih S1 S0 sama dengan 1, Y1 sama dengan I atau S1 S0 sama dengan 10 menyebabkan input I itu disalurkan ke output 2 sehingga Y2 itu sama dengan I. Sedangkan S1 S0 itu sama dengan 11 itu menyebabkan input itu disalurkan ke output 3 sehingga Y3 sama dengan itu perlu ditegaskan di sini bahwa output demultiplexer itu sedang menyalurkan data inputnya, maka output yang lainnya akan bernilai rendah atau 0. Bisa lanjut slide-nya. Nah, lanjut ke tabel kebenaran demux 1 ke 4. Ini tabel kebenaran ini adalah sebuah tabel yang menunjukkan output yang dihasilkan dari sebuah sistem atau perangkat elektronik berdasarkan input yang diberikan. Tabel kebenaran demux itu menunjukkan output yang dihasilkan oleh sebuah demultiplexer berdasarkan input yang diberikan. Demultiplexer itu adalah sebuah perangkat elektronik yang berfungsi untuk memisahkan sinyal masukan menjadi beberapa sinyal keluaran yang terpisah. Demux memiliki satu input dan beberapa output dengan selektor yang memilih salah satu output yang akan menerima sinyal input. Jika selektor bernilai 0, maka sinyal input yang diteruskan ke output 1 dan output 3. Jika bernilai 1, maka sinyal input itu akan diteruskan ke output 2 dan output 4. Contoh aplikasi demux adalah pembagian sinyal video ke beberapa monitor atau proyektor yang terhubung ke satu komputer dengan demux. Sinyal video dari komputer dapat dibagi ke beberapa monitor atau proyektor dengan menggunakan selektor yang sesuai. Oke, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut, guys. Halo, Bagas. Baik, di sini saya akan menjelaskan persamaan output demux 1 ke 4.
Jika sinyal kontrol S bernilai 0, maka sinyal keluaran demux 1 sama dengan sinyal masuk 1. Sinyal keluaran demux 2, demux 3, dan demux 4 sama dengan 0. Jika sinyal kontrol S bernilai 1, maka sinyal keluaran demux 2 sama dengan sinyal masuknya 1. Sinyal keluarnya demux 1, demux 3, dan demux 4 sama dengan 0. Dengan kata lain, sinyal kontrol S menentukan keluaran mana yang akan menerima sinyal masuk 1. Jika sinyal kontrol bernilai 0, maka sinyal masuk akan diteruskan ke demux 1. Jika sinyal kontrol bernilai 1, maka sinyal masuk akan diteruskan ke demux 2, dan seterusnya. Yang kedua, rangkaian output demux 1 ke 4 adalah sebuah sirkuit elektronik yang terdiri dari beberapa komponen seperti demultiplier atau demux, resistor, dan lampu. Demux memiliki satu sinyal masukan atau satu dan beberapa sinyal keluar, Y1, Y2, Y3, Y4. Sinyal masukan 1 akan diteruskan ke salah satu sinyal keluaran Y1, Y2, Y3, atau Y4, tergantung pada sinyal kontrol S yang diberikan. Resistor digunakan sebagai pembatas arus yang mengalir ke lampu. Lampu akan menyala jika arus yang mengalir ke lampu cukup besar. Sinyal keluaran demux Y1, Y2, Y3, atau Y4 akan diteruskan ke lampu melalui resistor. Jika sinyal keluaran demux bernilai 1, maka lampu akan menyala. Jika sinyal keluaran demux bernilai 0, maka lampu tidak akan menyala. Dengan demikian, rangkaian output demux 1 ke 4 akan menampilkan sinyal masuk 1 pada salah satu lampu, Y1, Y2, Y3, atau Y4, tergantung pada sinyal kontrol S yang diberikan. Next. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan demultiplier. Yang pertama, kelebihan. Yang pertama, memungkinkan untuk mengirim dan menerima lebih dari satu sinyal digital melalui satu saluran komunikasi. Yang kedua, dapat dibuat dengan menggunakan teknologi elektronik yang berbeda seperti CMOS dan BIGMOS. Yang ketiga, dapat dibuat dengan menggunakan teknologi optik seperti dalam sistem WDM. Yang kedua, kekurangannya. Yang pertama, membutuhkan perangkat tambahan untuk mengirim dan menerima sinyal multiplex. Yang kedua, dapat mengalami kegagalan atau gangguan saat proses multiplex dan demultiplex. Yang ketiga, membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang sistem komunikasi digital untuk dapat diimplementasikan dan dioptimalkan secara efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi itulah presentasi kita dari kelompok 5 udah selesai. Jadi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dengan ini saya tutup presentasinya. Sekian dan terima kasih.